Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga di tahun 2022 ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa mengawali tahun ini dengan belajar bersama, murajaah bersama terkait hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai kita pada hadis-hadis yang membahas terkait salat jamaah dan apa-apa yang berkaitan dengan salat jamaah. Dari hadis Maimunah radhiyallahu anha, beliau adalah salah satu istri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana khidaahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dia melaksanakan salat dan sedang salat sedangkan istri beliau berada di posisi kakinya. Wa ana haid, dan kondisinya beliau sedang dalam kondisi haid, yaitu keluar darah yang disebabkan memang suatu sunnatullah, dan konsekuensi hukumnya adalah orang yang haid ini dalam kondisi yang berhadas besar. Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajad, dan terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, pakaiannya mengenai terhadap istri beliau. Asabani yaitu mengenai kepadaku, yaitu apa yang bisa kita ambil dari suatu penggalan hadis ini menunjukkan orang yang haid itu bukanlah orang yang mutanajis atau dianggap najis. Hal tersebut di fatal iman bertolak belakang dengan kondisi zaman jahiliyah. Jadi bersyukur Islam datang memuliakan wanita, karena di zaman jahiliyah dulu kalau sudah haid, istrinya disuruh tidur di luar. Dan pemahaman orang-orang jahiliyah di zaman itu, kalau orang haid ini najis, kotor gitu. Dan hadis ini menjawab apa-apa yang menjadi keyakinan di mana itu tidak selaras dengan Islam. Maka kita umat Islam jangan menganggap hal tersebut adalah hal yang menjijikkan, najis, apalagi itu istri kita juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat, terkadang istri beliau ini mengenai pakaiannya yang menunjukkan apa? Andai saja dianggap seorang yang haid itu najis, maka sholat Nabi tidak sah, karena mengenai suatu yang najis. Tapi apa yang disampaikan oleh Ummuna Maimunah radhiyallahu anha, di mana ketika beliau sedang tiduran atau berada di sisi Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, lalu mengenai pakaiannya terhadap
istri beliau yang sedang haid, maka itu menunjukkan tidak ada masalah dan tidak ada anggapan itu benar, yaitu seorang wanita yang haid itu najis. Alhamdulillah. Qalat, lalu beliau berkata, Ummuna Maimunah radhiyallahu anha, wa kana yusalli 'alal khumrah, dan Nabi itu ketika sholat, ya, beliau itu sholat di atas khumrah. Ya, maka di sini khumrah itu bisa dikatakan tikar atau pakaian, atau istilahnya itu kalau kita zaman sekarang bisa jadi ini dikatakan khumrah, yaitu alas, ya. Maka ada dalil yang menunjukkan boleh kita sholat di atas khumrah, entah itu berupa tikar, baik yang besar atau yang kecil, atau barang-barang yang bersih yang lain. Misalkan kita mau sholat di suatu tempat, lalu was-was apalagi, ya silakan pakai itu tikarnya. Karena ada juga saudara kita yang tidak mau menggunakan sajadah itu, karena menganggap ya begitulah, kurang nyunnah atau seperti apa. Maka dari hadis yang sahih ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab shalah, maka ini menjadi suatu kebolehan kita sholat menggunakan alas. Apakah ketika sholat itu tanpa alas boleh? Ya boleh juga, Pak. Misalkan panjenengan sholat di padang pasir, ya. Kemudian sholat di atas pasir itu, semua bumi di muka bumi ini adalah tempat sujud, kecuali tempat itu adalah najis. Contoh, sholat di atas kuburan. Di atas kuburan itu najis. Dianggap kenapa kok najis? Selain ada larangannya, karena debu yang di situ nanti tercampur oleh jasad yang hancur. Maka kalau kita merujuk kepada sirah Nabawi, ketika Nabi SAW ingin membangun masjid dan di situ ada kuburan orang-orang terdahulu, dipindahkan kuburan itu, ya, tidak langsung dijadikan tempat sholat, dipindahkan. Dan itu juga menjadi dalil memindahkan kuburan itu boleh. Boleh karena ada suatu kemaslahatan yang umum. Misalkan ada jalan, ya kita sopan juga ya Pak ya, kalau kita kuburan dijadikan jalan, ya. Nanti jadinya apa? Syul adab gitu. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, misalkan juga sholat di tempat yang benar-benar itu najis, atau ada kotoran-kotoran yang mana di situ adalah tempat-tempat yang tidak layak untuk dijadikan sholat. Kalau di hammam seperti apa? Misalkan di tempat kamar mandi, mau sholat di situ, ya. Walaupun ini kurang kerjaan ya, kalau sekarang ya. Nah, kalau gambaran panjenengan mungkin itu kurang kerjaan Pak, tapi itu juga terjadi di saudara-saudara kita yang menjadi TKI, TKW. Maka banyak bermasyarakat, bergaul, dan juga memahami perbedaan-perbedaan pendapat itu, agar kita menjadi luas ketika mendapatkan masalah-masalah di hadapan kita yang tidak seperti yang kita alami. Ada saudara kita itu Pak yang mau sholat, karena tidak mendapatkan waktu sholat oleh majikannya, dia sholatnya di kamar mandi. Itu hanya hukumnya makruh. Apakah sah? Sah. Ya. Apalagi bawa sejadah yang anti air begitu, udah sebelum kamar mandi agak kering, sholat di situ, tidak ada masalah. Hanya saja makruh. Ya. Baik. Kemudian kita beralih kepada hadis yang berikutnya. Nomor hadis di sini 387 tentang keutamaan sholat berjamaah dan menunggu sholat. Jadi menunggu sholat itu ternyata ada keutamaannya. Jadi jangan merasa rugi ketika panjenengan menunggu imamnya terlambat, apalagi atau ketika menitannya itu ditambah dari 5 menit menjadi 15 menit atau 10 menit. Nanti gini, waduh ini lama banget 15 menit gitu ya. Padahal itu sebenarnya Anda sedang didoakan oleh para malaikat. Dan duduk kita menunggu sholat itu juga menjadi keutamaan. Maka kalau ada
anjuran bahwasannya ketika dengan satu wudu kita sholat dua sholat, itu bagian dari pemahaman ini. Misalkan dengan sholat maghrib, wudu sebelumnya kan, lalu nunggu setelah sholat maghrib, nunggu tidak pulang ke rumah, nunggu di sini entah tadarusan, entah baca Quran, atau kalau di masjid-masjid yang luar biasa, khususnya di Hadramaut, di Tarim itu memang orang-orangnya punya keistiqomahan. Jadi setelah maghrib sampai isya mereka ini tadarus Quran. Jadi tadarus tidak hanya ada di bulan Ramadan, tapi setiap setelah habis maghrib sampai habis isya, ya, mereka ini tadarus, membaca aurat dan lain sebagainya. Dan itu kalau diniatkan menunggu waktu sholat, maka duduknya saja itu sudah mendapatkan pahala dan doa dari para malaikat. Mana dalil dan hujjahnya? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jami' tazidu ala salatihi fi baitihi. Wasannya salat berjamaah itu keutamaannya lebih bagus dibandingkan kita salat di rumah. Wa salati fi suqihi, atau salat di pasar. 25 darajah, dengan perbandingan 25 derajat. Yang kita sering dengar 27 derajat. Berarti ada dua riwayat bisa. Jadi kita tidak usah memperdebatkan hal-hal yang itu memang ada periwayatannya. Fa inna ahadakum, sesungguhnya jikalau salah seorang di antara kalian idza tawaddaa, tatkala dia berwudu, fa ahsana, lalu dia ini memperbaiki, berihsan dalam wudunya. Berarti ahsana wudu'a ini Pak, ya kalau kita belajar dulu bab thaharah, ya semoga masih ingat bab thaharahnya. Itu wudunya kalau memang disunahkan tiga kali basuh, ya 3 kali basuh. Sunnah-sunnahnya dari mulai mencuci tangannya, kemudian kemudian beristinsyak, kemudian berkumur-kumur, ya tamatmat, terus sampai melakukan sunnah-sunnahnya dengan baik, itu namanya ihsanul wudu. Maka perhatikan, tatkala kita ingin mendapatkan keutamaan ini, pastikan wudunya penuh dengan ihsan, ya. Penuh dengan ihsan ini memang harus belajar bab wudu. Dulu kita sudah pernah belajar itu. Lalu wa atal masjidah, lalu dia datang ke masjid, la yuridu illa shalah, dan tidak menginginkan kecuali salat. Ke masjid itu bukan untuk cangkruan, bukan untuk apalagi hanya cari toilet gitu ya, kan ada. Kalau di perjalanan lalu pengen BAB atau pengen BAK gitu, akhirnya cari masjid gitu ya. Akhirnya masjid itu dikenal sebagai toilet umum gitu. Ikhwatul iman, di sini juga dipahami anjuran kita mendatangi masjid itu seharusnya sudah berwudu. Dari dalil ini ya. Karena urutan ini, fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana, maksudnya fa ahsana wudu'ahu. Ketika orang mau menuju ke masjid, ya, berwudu dulu dengan wudu yang bagus, berarti jangan tergesa-gesa. Misalkan kalau subuh ini jam 4, kita usahakan wudunya 15 menit sebelumnya gitu. Atau 20 menit sebelumnya baru berjalan menuju ke masjid. Lalu setelah berwudu dengan penuh ihsan tadi, wa atal masjid, lalu mendatangi ke masjid, la yuridu illa shalah, yang mana tujuan utamanya adalah untuk menunaikan salat. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, kecuali Allah angkat dengan satu langkah itu 1 derajat. Jadi 1 langkah itu derajat. Maka yang paling bagus memang ke sini itu jalan, Pak. Ya, ke masjid itu jalan. Kalau mau memahami hadis ini secara letterlek, yang penting 1 langkahnya 1 derajat. Tapi kalau saya dari Madura tadi pakai jalan kaki, ya dempor ya Pak, ya, enggak nyampe ke sini. Ya. Maka husnudzon saja, dan juga meminta kepada Allah, saya niatkan, ya Allah saya mau berangkat sholat subuh ke Manuan, semoga dapat 1 langkahnya adalah 1 kebaikan dan 1 derajat.
Kemudian juga wa hatta anhu khati'atan, dan juga dalam satu langkahnya itu dihapuskan segala dosanya. Maka ibu-ibu kalau suaminya mau ke masjid jangan dihalang-halangi. Kalau perlu diusir ke masjid. Nang masjid kalau mas kagan tusa sama ne omah iki. Wis ngomel ae. Suruh ke masjid gitu ya. Karena memang salat jamaah itu sebenarnya diutamakannya untuk para laki-laki ya. Kemudian hatta yadkhulal masjid, sampai orang tersebut masuk ke dalam masjid ya. Dari sini sudah kita pahami, yang rumahnya agak jauh dari masjid nggak usah cari rumah yang dekat, karena dari situ kita mendapatkan langkah-langkah yang lebih banyak. Dan yang sudah dekat jangan malah menjauh, sudah. Nah, nikmati saja itu, insya Allah Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Wa idza dakhalal masjidah, tatkala seorang ini masuk kepada masjid, kana fi salatin ma kanat tahbisuhu, tatkala dia ini masuk ke masjid kemudian dia tidak keluar dari masjid itu hanya untuk melaksanakan salat itu ya, menunggu dia di dalam masjid itu, wa tusalli alaihil malaikah, dan malaikat mendoakannya kepadanya, madama fi majlisihi, selama dia berada di tempat dia, alladzi yusalli fihi, yang mana dia ini sholat di situ. Nah, ini juga dipahami Pak. Habis sholat jangan langsung pelencing, ya, di situ saja dulu. Kalau tidak ada kalau tidak ada hajat, kecuali hajat ada hajat atau yang lain, ya, kebutuhan yang lain. Karena ketika kita masih di situ, malaikat mendoakan, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, ma lam yuhdits fihi, selama dia tidak berhadas. Berarti dalam kondisi apa? Thaharah. Ya. Dulu kita pernah ya membahas bagaimana keutamaan orang misalkan dari habis subuh duduk menunggu sampai isyraq lalu sholat ya. Itu kan juga mendapatkan pahala umroh atau haji. Tambah kata Nabi, sempurna. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, masuk kita ke masjid itu sudah dianggap berada dalam sholat selama kita menunggu sholat itu. Dan para malaikat tidak ada henti-hentinya mendoakan kita selama kita berada di tempat duduk yang kita sholat di sana. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmati dia, selama dia tidak batal wuduknya. Maka usahakan setelah sholat jangan langsung melencing, tapi berzikir, duduk di situ dengan tenang, dan itu mendapatkan doa dari para malaikat. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kalaupun ada orang yang berbeda tempat untuk sholat lagi, beda kan? Nah, kan ada mau sholat, habis sholat fardu, zikir dia, lalu mau sholat sunnah, kadang kan gantian tempatnya, itu beda lagi. Itu memang mencari ya tempat sebanyak mungkin di mana tempat itu nanti ya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tempat yang kita lakukan di situ kebaikan-kebaikan akan bersaksi kepada Allah bahwasannya dia telah ditempati oleh seorang ini dalam melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Namun misalkan kita ini setelah sholat ingin pergi, ingin kemana, ya jangan langsung, karena ada peluang tadi ya bahwasannya tempat kita di situ tatkala kita menunggu atau juga tatkala setelah kita selesai sholat, selama kita belum batal masih berpeluang mendapatkan doa dari malaikat. Jadi tata caranya saya ulangi, sebelum ke masjid sudah berwudu dengan penuh ihsan, kemudian melangkahkan kakinya dengan waqar, kalau dalam hadis lain disebutkan dengan waqar, jangan berlari-lari ya, tapi dengan tenang. Lalu jangan lupa sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid dan seterusnya. Baik. Kemudian didukung dari hadis yang lain, dari hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran fis shalah, yaitu orang yang paling besar pahalanya
dalam melaksanakan salat, ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha, yaitu yang paling jauh berjalan. Yaitu berarti di sini dipahami kan ada ya kisah dari sahabat yang rumahnya jauh lalu ingin pindah mendekat ke Masjid Nabawi waktu itu, lalu dilarang oleh Nabi. Sudah. Ya, jawabannya ini karena yang jauh itu butuh tenaga lebih banyak, butuh keimanan, butuh perjuangan lebih besar, maka Allah pun memberikan pahala yang lebih. Walladzi yantadhirus salata, dan juga orang-orang yang dia itu menunggu salat hatta yusalliyaha ma'al imam, sehingga dia salat bersama imam, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya, minalladzi yusalli thumma yanam, dibandingkan orang yang salat kemudian tidur. Begitu saja. Jadi orang ini berarti luar biasa sudah mengalokasikan waktunya menunggu sholat. Bahkan ada seorang sahabat itu yang tidak pernah terlambat, ya. Dia selalu datang sebelum sholat itu dikumandangkan. Jadi sebelum hayya 'alas sholat dia sudah ada di sini, Pak. Luar biasa. Dan sekali saja dilihat oleh Nabi, mana sahabat yang biasa itu, orang itu. Lalu ditanya, tidak ada waktu itu, ternyata meninggal dunia. Dan Nabi pun mendatangi rumahnya bersama para sahabat. Itu menunjukkan apa? Saking dahsyatnya beliau, saking istiqomah beliau, padahal rumahnya jauh dari masjid. Terkadang begitulah Pak ya. Yang kadang rumahnya itu dekat malah telat, yang jauh gak telat. Ini memang kayaknya fenomena alam. Fenomena alam yang terjadi di masjid-masjid kita. Nah, soalnya yang dekat itu ngentengin ini. Belum ada ya mah? Belum Pak, masih belum ada suaranya. Padahal ini lupa ini bagian Dewan Kemakmuran masjidnya enggak adzan tepat waktu, akhirnya nyantai dia sih. Hanya mau berangkat ada sesuatu, saya nunggu qomat aja lah. Nah, akhirnya ya qomat baru berangkat. Nah, yang jauh khawatir gitu. Begitu ikhwatal iman, maka mari kita bersegera menuju masjid itu. Dan ini menjadi keluhan Pak sebagian takmir di Jumatan ya. Bilang ke saya, Ustaz, dimolorkan ya 15 menit dari waktu yang sesungguhnya. Jamaahnya masih sepi kan. Nah, enggak tahu di sini ya. Di sini dimolorkan. Enggak ya. Memang tapi kita harus kondisional juga Pak. Karena memang ada dalam perumahan atau di masjid-masjid yang mendekati perkantoran itu memang mereka belum bisa keluar gitu. Misalkan sama perusahaannya, kan waktu zuhur ini kan tergantung matahari, tidak tergantung jam kan. Maka ada yang dipatok oleh perusahaannya, misalkan boleh keluar setengah 12, sehingga kadang waktu zuhur maju ya. Atau mereka dipatok boleh keluar jam 12, maka juga kita harus pengertian DKM-nya atau takmirnya, jangan seenaknya sendiri, karena juga kita saling membutuhkan. Ikhwatal iman jamaah sekalian, berikutnya adalah masih berkaitan dengan hal ini, yaitu bab al-masyi ila shalah tumha bil khataya wa turfa'u bihi darajat. Bahwasannya berjalan menuju tempat salat itu bisa menghapuskan kesalahan seorang tersebut dan bisa mengangkat derajat orang tersebut. Hadis ini didukung lagi oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Dengan harapan kita mendengar ini semakin semangat kita ke masjid dan semakin mempersedikit ya track record telat kita menuju sholat jamaah. Karena memang setan itu ini Pak, apa ya, ada saja. Itu yang saya sebut dengan hidayah itu kan ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyadnya sudah kita dapat di sini. Yaitu tahu hadis-hadisnya, sudah mendengar hadis-hadis sahihnya. Namun hidayatul irsyadnya itu walaupun kita sudah dapat, harus juga kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya hidayatul taufik, yaitu mempermudah
diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Karena terkadang hanya tahu ilmunya tapi mengamalkannya belum gitu. Dan itu masih mending dibandingkan yang enggak tahu ilmunya, yang enggak mengamalkan gitu. Tahu dulu itu sudah mending dan minta sama Allah, ya Allah berikan aku taufik. Nah, yang saya rasakan terkadang Pak, memang ada kalau panjenengan misalkan biasa salat tahajud, kemudian beberapa hari kok tidak salat tahajud, itu kalau orang-orang yang hatinya lembut, dia akan beristighfar dan menangis meminta kepada Allah, berintrospeksi diri, kenapa ya Allah saya ini berapa hari ini tidak bisa tahajud, entah ketiduran, entah kecapean, entah kebablasan dan lain sebagainya. Takut ada hal-hal yang membuat kita demikian. Sama juga dengan sholat jamaah ini. Kalau kita mungkin beberapa hari selalu telat, entah itu urusan anak, cucu, atau istri, rumah tangga, ya, atau sepeda atau dunia lainnya, maka kita harus introspeksi diri. Ya, terkadang kan kita mau berangkat tuh sakit perut, ya kan Pak ya? Ya gimana? Ya, masa dilanjut? Nah itu berarti kita introspeksi besok. Kenapa saya kemarin kok mau berangkat sholat subuh kok sakit perut? Oh berarti gara-gara malamnya itu nyate terlalu banyak kayaknya. Nah, besok kayaknya janganlah. Nah, begitu. Introspeksi terus. Jadi ikhwatal iman, orang yang pandai mengintrospeksi dalam kesehariannya akan ringan nanti hisabnya, ya, di hari kiamat nanti. Hasibu qabla an tuhasabu. Berhisablah diri kalian sendiri dengan diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang lain ini, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, apakah kalian mendengar, bagaimana menurut kalian, law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Law anna, andai saja, naharan, sesungguhnya ada di situ sungai, bibabi ahadikum, yaitu sungai itu mengalir di depan pintu kalian, di rumah kalian, yaghtasilu fihi, di mana kalian senantiasa mandi di sungai itu, kulla yaumin, setiap hari, khamsan, 5 kali. Nah, jadi kita kan rata-rata mandinya 2 kali, ya. Ada yang sekali mungkin karena air mahal gitu. Mata qulu dzalik yubki min darani, kata Nabi, bagaimana pendapatmu kalau ada orang di setiap rumahnya mengalir sungai, mengalir di depan pintunya, dia mandi sampai 5 kali dalam sehari itu? Apakah engkau mengatakan, bagaimana pendapatmu? Apa yang kau katakan wahai para sahabat? Yubki min darani, apakah masih ada menyisakan kotoran? Maka menjawablah para sahabat itu, qalu la yubki min daranihi syai'a, niscaya tidak akan ada kotorannya Nabi, karena bersih 5 kali. Coba aja Pak panjenengan mandinya 5 kali, pokoknya enggak diomelin istri, lanjut coba percobaan saja. Ya, bagi ibu-ibu mandi sehari 5 kali Bu, wah suaminya senang banget, ngijis-kinyis gitu ya. Ini mengamalkan hadis, padahal hadis ini hanya untuk direnungkan dalam urusan ini. Tapi misalkan panjenengan tuh enggak, saya tidak hanya mau merenungkan saja, mau ambil ibrahnya, tapi saya juga mau menerapkan ini dalam keseharian saya. Ya wajar Pak, bisa jadi ya lebih cantik lagi atau lebih necis lagi gitu. Tapi Nabi ini ingin memberikan perumpamaan ini terhadap kita yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat gitu. Karena ada juga seseorang yang murtad dari Islam yang mengatakan sholat 5 waktu ini berat. Makanya kalau ada dalam ayat Al-Quran itu, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha, ya, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, mengajak keluarga kita untuk sholat, dan terus bersabar dalam hal menjalani perintah sholat ini. Dan itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan, dan hal-hal yang disukai nantinya. Maka di sini perumpamaannya, kalau orang ini sholat 5 waktu dengan baik,
seperti orang yang nanti mandi dalam 5 kali sehari, maka tidak akan ada kotoran yang tersisa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fadzalika mithlus shalawatil khamsi. Maka perumpamaan tadi itu diumpamakan sebagaimana orang yang sholat 5 waktu, yamhullahu bihil khotoya, yang mana dengan sholat 5 waktu itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan seorang hamba. Nah, jadi kita ketika mau sholat ini sudah merasa wudhu saja itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi ketika kita pernah membahas di bab sholat waktu itu, rukuknya saja, ketika mau rukuk diletakkan semua kesalahannya di atas kepalanya, lalu rukuk merontok semua dengan rukuknya. Sujud, maka disunahkan tumakninah, atau disebutkan dalam fikih itu sebagai ruknun tawil. Sujud, rukuk itu dianjurkan kita agak lama, jangan copet itu, rontoknya belum tuntas sudah, apalagi dosanya banyak ya. Rukuknya yang lama, sujudnya yang lama, jangan sebentar-sebentar begitu. Baik kata liman. Lalu ada hadis dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man ghada ilal masjidi wa raha. Dia berkata, Nabi bersabda, barang siapa orang yang pergi ke masjid dan dia pulang, yaitu pergi pulang. Kalau kita biasanya PP pulang pergi. Nah, kapan pulangnya gitu. Perginya kapan kok sudah pulang duluan gitu. Maka di sini, kalau di sini man ghada ilal masjidi, barang siapa orang yang pergi ke masjid, waraha, dan dia kembali dari masjid, a'addallahu lahu nuzulahu, a'adda Allah siapkan, a'addallah Allah siapkan untuk dia, nuzulahu ya, tempat tinggalnya, minal jannati di surga nanti, kullama ghada aw raha, setiap dia pergi dan pulang. Jadi panjenengan kalau 5 kali Allah siapkan 5 istana di surga. Alhamdulillah. Pak, gak kebanyakan dah Pak. Loh, panjenengan nanti istrinya banyak Pak. Kalau di sini kan cuma 1. Ya, di sana banyak. Makanya kerjaannya ahli surga itu memang menikmati nikmat yang sudah Allah berikan, karena dia sudah bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar dalam menjauhi larangan, dan bersabar tatkala dia mendapatkan musibah. Alhamdulillah. Jadi orang beriman itu Pak, kaya sekaya-kayanya, luar biasa. Pokoknya jangan hanya memaknai sebuah kekayaan itu dari sisi materi saja, karena hidup kita ini hakikatnya adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal dan abadi, ya, tidak seperti di dunia dibandingkan dengan dunia. Baik. Di sini ada bab juga man ahaqqu bil imamah. Tapi nanti akan saya pending dulu, karena nanti saya akan kombinasikan dengan kajian fikihnya biar lebih paham lagi. Karena kalau nanti satu hadis saja, karena di sini hanya berkaitan dengan usia ya. Padahal nanti kita akan belajar itu siapa yang lebih berhak maju sebagai imam. Takut sewaktu-waktu imam rutinnya berhalangan. Oke. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang. Masih bab yang berkaitan dengan sholat jamaah. Di sini ada bab masalah kunut. Nah, di sini kunut. Istihbab al-kunut fi jami'is shalah idza nazalat bil muslimina nazilah. Ini kalau kita kaitkan nanti dengan sirah, urusan kunut ini berkaitan erat dengan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali Pak mengutus utusan dakwah, yang mana di situ setelah beliau utus pertama 7 orang, rombongan pertama, yang kedua 70 orang dibantai habis, naudzubillah, dibunuh Pak. Nah, disitulah asbabul wurud, nanti sebab kenapa Nabi berkunut, mendoakan yang disebut dengan kunut nazilah, dan juga ada yang menjadikan itu sebagai sunniyahnya kunut di waktu subuh. Ikhwatal iman jemaah sekalian, hadis yang pertama dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul. Langsung pada kisahnya dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengangkat kepalanya beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim. Ya. Beliau itu apa? Memanggil, yad'u itu apa ya? Menyebut nama-nama seseorang kemudian didoakan. Maka kalau ada imam haram misalkan, nah, ketika ada musibah apa gitu kemudian disebut, itu tidak ada masalah. Karena itu konteksnya dalam doa. Tapi kalau panjenengan bukan dalam konteks doa, nyebut, ya, saking senangnya ke suaminya malah disebut-sebut di sholat, nah ini bermasalah nanti. Ya. Baik. Fayaqulu, ini contohnya ini Pak. Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, Walid ibn al-Walid, wa Salamat ibn Hisham, wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, wal mustad'afina minal mu'minin. Seumpama ada solat, imamnya solat, ketika kunut dia ini membaca doa-doa dan menyebut nama-nama yang memang wajib atau layak didoakan karena musibah yang terjadi atau ujian yang dihadapi. Bisa jadi dia ini adalah orang-orang yang mewakili umat Islam dalam perjuangan, maka itu boleh-boleh saja dengan landasan apa? Dalilnya ini, yaitu hadis dari Abi Hurairah ini. Lalu Nabi juga menyebutkan dalam doa kunutnya, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf wa ahlul masyriqi yawma idzin min mudar mukhalifuna lah. Ya. Jarang ya Pak ya kita mendengar kunut model seperti itu. Tapi yang jarang itu jangan dikatakan tidak ada gitu. Karena ya begitu ya. Jadi Nabi pernah menyebut nama-nama seseorang untuk didoakan di dalam salat dan di dalam kunut. Yang mana di sini disebut biasanya orang mengatakan kunut nazilah gitu ya. Nah kan dulu waktu Covid itu kan diminta kadang oleh takmirnya kunut. Nah, sedangkan menjadi perdebatan apakah kita berkunut nazilah karena Covid atau kita sabar saja ya. Karena itu bukan penindasan dari seseorang kepada seseorang begitu. Apalagi kalau yang memahami bahwasannya bakteri atau virus Covid itu jundun min junudillah atau pasukannya Allah. Nah, begitu. Nah, gimana kita minta apa? Perlindungan dalam artian itu memang kehendak Allah begitu. Terkadang saya ketika diminta saya hendak kunut gitu. Ketika di khotib Jumat. Lalu kalau ditegur ya kalau dikira lupa ya, kalau diem nggak ditegur lupa paling Ustaz more ya udah nggak usah banyak memperdebatkan gitu ya. Kok ternyata ditegur tadi lupa ya Ustaz ya, ya mohon maaf saya ini bukan ikut pendapat yang itu gitu. Tapi kita jangan menyalahkan, namanya juga perbedaan pendapat Pak, dan setiap pendapat itu mereka melandaskan hukumnya dengan hujah mereka. Nah, perbedaan itu semakin kita banyak tahu perbedaan, hidup kita semakin enak gitu. Tidak mudah sempit dada kita terkadang ada perbedaan. Namun kalau memang di situ dikehendaki oleh jamaah atau memang mayoritas ya, maka silakan bisa kita mengalah individu kita. Tapi tatkala kita melihat ini hanyalah keinginan 1-2 orang yang mana juga yang lain belum tentu sepakat itu, maka kita boleh memilih, silahkan ya. Kita bisa menimbang itu mana yang lebih baik, mana yang lebih aslah. Intinya kita membahas di sini adalah boleh-boleh saja dalam kunut nazilah itu menyebut nama seseorang untuk didoakan. Sebagaimana Nabi mendoakan Allahumma anjil Walid bin al-Walid, ya Allah selamatkanlah Al-Walid bin Walid.
juga Wasalamah bin Hisham, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian ikhwatul iman, nanti yang paling dahsyat doanya itu ya ketika ini, ya, ketika masalah pembantaian terhadap dai, du'atullah itu. Itu kalau di fikih sirah itu nanti disebut dengan kejadian Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah. Kisahnya agak panjang itu. Hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut syahron selama sebulan, yad'u ala ri'lin wa Zakwan. Beliau mendoakan kejelekan atas kabilah Ri'l dan Zakwan. Ini menjadi pertanyaan. Masa kita mendoakan jelek kepada mereka? Loh, karena doa itu adalah apa, Pak? Silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jangan mengatakan begini, ya minimal kita mendoakan saudara kita di Palestina. Loh, jangan minimal, Pak. Karena doa itu adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari setiap ibadah. Dan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Lalu kita kaitkan dengan hadis, ittaqu da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi, karena orang yang terzalimi itu tidak ada hijab atau penghalang antara dia dan Allah. Maksudnya mustajab doanya. Nah, jangan langsung menyimpulkan dari satu hadis ini kenapa Nabi kunut selama sebulan, beliau mendoakan kejelekan, kehancuran terhadap kabilah Ri'l wa Zakwan, tanpa kita membahas, mencari asbabul wurud dari peristiwa ini. Bayangkan, Pak, 70 orang dai, dan ini adalah rata-rata orang-orang pilihan dari Nabi. Awalnya diminta, ya, disuruh oleh seseorang pembesar kaum itu, di sana sudah berkembang, coba kirim, ya, ke sana. Kata Nabi, saya takut kepada ahli Najd, nanti mereka mendolimi orang-orang saya. Karena sebelumnya itu sudah ada kejadian 7 dai yang dibunuh juga. Akhirnya udah atas jaminan saya, katanya Mula'ibul Asinnah itu. Nah, akhirnya Nabi karena dapat jaminan itu dikirim 70. Ternyata ada yang berkhianat, ya, sebagian kabilah ada juga yang masih mempertimbangkan suaka tadi, dan 70 orang itu, Pak, meninggal dunia syahid semuanya. Masa kita masih dikatakan enggak benar orang Islam mendoakan kejelekan kepada, ya wajarlah kalau didoakan kejelekan. Itu enggak dibantai juga, kabilahnya udah bagus loh, gitu. Karena kondisinya umat Islam mungkin, ya, belum ada kekuatan untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuatan, ya doa, Pak, dihajar, ya. Dan dengan doa itu mereka sudah tersiksa, karena yang berdoa di sini adalah seorang yang mustajibud doa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis Anas radhiyallahu an Asim, dari Asim, qala sa'altu Anasan 'anil qunut. Aku bertanya kepada Anas tentang kunut. Qala qabla ruku'. Lalu dia menjawab, ya, kunut itu qabla ruku'. Faqultu inna fulanan yaz'umu annaka qulta ba'da ruku'. Katanya seseorang, kamu panjenengan pernah menyampaikan bahwasannya kunutnya itu adalah setelah ruku'. Faqala kadzaba. Katanya Anas radhiyallahu an, oh bohong itu. Tsumma haddatsana 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diceritakan dari Nabi, annahu, sesungguhnya beliau, qanata syahran ba'da ruku'. Jadi dari hadis penggalan pertama ini, Pak, ada perbedaan pendapat. Ruku itu sebelum ruku atau setelah ruku, ya. Kalau umumnya setelah ruku, ya ikut itu. Jadi kalau dalam fikih dakwah itu, Pak, misalkan panjenengan seorang dai masuk ke masjid, ya, kemudian masjid itu sudah punya rutinitas dan sudah mengikuti satu pendapat tertentu, ya kita, karena kita ini minoritas, ya, jangan justru
mengubah kemudian menimbulkan apa kira-kira kegaduhan gitu. Ya apa sih imamnya gitu. Sama misalkan saya belajar qiraah sab'ah dan saya baca jadi imam ya di suatu jamaah yang mungkin bertemunya hanya sekali dalam setahun, atau dalam kesempatan Jumatan yang mana masjid ini mungkin hanya ngisi sekali, lalu baca dengan bacaan yang qiraah Warsh, qiraah apa gitu, yang orang awam itu keri dengernya itu. Ini kok gak cocok ya, imam ini gak beres ini. Nah itu namanya menimbulkan fitnah. Padahal yang dibacakan benar dengan riwayat lain. Tapi pernah saya baca dalam riwayat lain misalkan di pesantren. Di pesantren yang tempat saya dulu tugas ngajar, kan santrinya nanti nanya, Ustadz tadi kok baca gini Ustadz ya, apa keliru ya? Masa Ustadz kelirunya seperti itu? Baru kita jelaskan untuk apa? Memperluas wawasan para santri gitu. Harus tahu kondisinya. Baik, kita lanjutkan ya. Annahu qanata syahran ba'dar ruku'. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah kunut dalam waktu sebulan itu, dan tempat kunutnya adalah setelah ruku'. Yad'u ala ahya'in min Bani Sulaim. Ini salah satu ya Bani ya, kabilah ya Bani Sulaim. Beliau ini mendoakan kejelekan kepada beberapa kelompok dari Bani Sulaim, karena salah satu kabilah yang berkhianat dan membantai para dai Nabi ini adalah yaitu beliau ini, mereka ini Bani Sulaim. Jadi di sini Pak, sampai-sampai nanti panjenengan kalau diluaskan lagi hukumnya itu kembali kepada kalau ada seorang misalnya Ustaz mengatakan laknatullah alaih gitu ya. Apalagi setan gitu, laknatullah alaih. Itu enggak ada masalah sebenarnya. Pokoknya jangan pakai emosi ya. Laknatullah alaih gitu, jangan pakai emosi gitu. Karena memang dia layak untuk dilaknat gitu loh. Seperti setan itu layak untuk dilaknat. Tapi orang-orang yang begitu, dan tapi kita secara pribadi keislaman tidak boleh mudah mendoakan jelek seseorang. Takut yang didoakan itu tidak layak gitu. Karena kalau kita mendoakan jelek kepada seseorang dan orang tersebut ternyata tidak layak karena hanya suudzon kita, maka doa itu kembali kepada kita. Itu masalahnya. Tapi kalau ini sudah benar-benar layak gitu. Gimana enggak layak? 70 orang dibantai, satu nyawa aja ini luar biasa dihargai dalam Islam. Apalagi di 70 orang kondisinya para sahabat yang mulia, dan mereka adalah kualitasnya kualitas dai yang luar biasa, yang memang diutus untuk berdakwah di jalan Allah. Kemudian ba'atha arba'ina aw sab'in ini. Qala ba'atha arba'ina aw sab'in yashukku fi minal qurra ila anasin minal musyrikin fa'arada lahum haula. Ini yang saya catatkan tadi. Faqataluhum ya. Wa kana bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdun. Karena pada saat itu memang ada pengkhianatan dari Bani Sulaim ini yang membunuh. Di sini kalau di sini 40 atau 70. Tapi kalau yang dipelajari di sirah 70 orang. Fama ra'aituhu wajada ala ahadin ma wajada alaihim. Ini ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih ketika mendengarnya bahwasannya 70 orang dai itu terbunuh gitu ya. Intinya dari hadis itu adalah adanya syariat kunut itu. Di mana di sini kunut nazilah, tapi ada juga dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i bahwasanya itu menjadi dasar nantinya, karena dianggap Nabi ini sudah beristiqomah dalam waktu sebulan kunut itu, maka dijadikan sebagai sunnah ab'ad gitu. Kemudian yang terakhir dari hadis Anas juga radhiyallahu anhu, qala ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan yuqalu lahum qurra. Ya. Sariyah ini perlu dipahami. Sariyah itu adalah peleton. Ya. Kalau pasukan itu banyak Pak. Kalau sariyah biasanya peleton yang kalau misalkan Kopassus kalau di Indonesia gitu ya, diutus hanya berapa puluh orang dengan misi tertentu, itu namanya sariyah. Nah, Nabi pernah mengutus sariyah yang diberikan nama Al-Qurra. Nama sariyahnya adalah
al-qurra, yaitu para pembaca Al-Qur'an. Fausibu, tapi mereka terbunuh. Fama ra'aitun nabi wajada ala syai'in ma wajada alaihim. Nabi sedih sekali. Kemudian apa? Faqanata syahran fi salatil fajr. Ini menambahkan informasi bahwasannya kunutnya di kapan gitu. Beliau kunut di waktu subuh selama sebulan, fajr. Wa yaqulu, kemudian beliau bersabda, inna usayyata asawallaha wa rasulah, sesungguhnya kabilah Usayyah telah menentang Allah dan Rasulnya. Saya kira itu. Ada juga ini hadis panjang ini kalau mau dilanjutkan. Nah, besok sajalah, besok. Pertemuan akan datang itu bagaimana bab mengkodok salat yang terlewat dan disuruhkan untuk segera mengkodoknya. Mungkin dari situ dulu, Pak. Sudah masuk isyraq ya? Ampun. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, silakan. Nggih. Nggih, timer. Tinggal sedikit. Iya. Iya, sebenarnya ini sama-sama ini ya, sama-sama apa